Topik bahasan kali ini adalah tentang sel elektrokimia. Cuma sel elektrokimia ini adalah bagian yang kedua. Sel elektrokimia sendiri kan dibagi atas dua, yaitu adalah pemanfaatan daripada energi kimia untuk berubah menjadi energi listrik. Sedangkan yang satunya itu adalah sebaliknya. Jadi dia dari energi listrik dimanfaatkan untuk melakukan perubahan energi kimia. Ini kebalikan daripada yang sel volta. Sel volta dan sel elektrolisis perbedaannya adalah ini, benar-benar kebalikan. Yang satu dari energi kimia menjadi energi listrik, tujuannya adalah mau mendapatkan tegangan sebesar mungkin dan waktu yang selama mungkin kalau bisa. Sedangkan sel elektrolisis itu tujuannya berbeda. Kita menggunakan energi listrik untuk melakukan tujuan tertentu, seperti adalah pemurnian logam. Pemurnian logam itu ya berarti contohnya misalkan kita mempunyai logam yang didapatkan dari biji logam, kayak seperti aluminium oksida, kita mau mendapatkan aluminium. Ini adalah jenis-jenis mineral yang didapatkan dari pengolahan tambang aluminium, maka dia akan menghasilkan biji aluminium. Tambang besi, dia akan menghasilkan biji besi, Fe3O4. Tambang daripada emas, dia akan menghasilkan oksida daripada emas. Emas oksida, dia akan menghasilkan emas dan seterusnya. Timah oksida, SNO sama SNO2, dia akan menghasilkan timah dan seterusnya. Jadi bagaimana cara mendapatkan aluminium dari biji aluminium, bagaimana cara mendapatkan besi dari biji besi dan seterusnya. Itu adalah pemanfaatan untuk sel elektrolisis. Perbedaannya adalah kalau untuk yang kutub katode untuk sel volta, elektrodenya itu adalah positif, sementara kalau untuk yang sel elektrolisis, elektrodenya itu adalah negatif, sedangkan anode itu elektrodenya positif. Singkatannya seperti ini, katode negatif, anode positif. Sedangkan persamaan antara mereka berdua adalah reaksi di katode itu selalu reaksi yang menangkap elektron, yaitu reaksi reduksi. Sementara reaksi di anode itu pasti reaksi yang melepas elektron. Jadi sumber elektronnya dari elektrode anode. Nah, sekarang kita coba lihat untuk reaksi yang terjadi di sel elektrolisis. Tadi kan katode negatif, anode positif. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau tahu reaksi di sel elektrolisis, kira-kira seperti ini. Jadi dia ada istilah itu elektrode. Elektrode ini seperti ini. Elektrode ini menghubungkan bagian kering. Ini bagian keringnya. Bagian kering ini terdiri atas kabel dan sumber tenaga. Sementara bagian basah ini di sini ada elektrolit. Elektrolit ini berarti di sini ada ion-ion, ion positif atau ion negatif. Apapun itu, misalkan kita punya CuSO4, berarti di sini ada ion Cu2+, SO4 2-. Kalau dia ini sifatnya itu adalah larutan, maka kita juga punya ion hidrogen, ion H+, ion OH-. Di sini ada semua, ada elektrolitnya. Jadi elektrode ini menghubungkan bagian basah, yaitu adalah elektrolit, dan bagian kering. Bagian keringnya itu kabel-kabel maupun sumber tegangan. Nah, baik elektrode maupun elektrolit itu seharusnya dia bisa mengantarkan arus listrik, karena kita mau mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Pada saat kita bicara tentang ini cerita tentang elektrode ya Mas Ian ya. Sepotong logam atau karbon, karena ini cukup murah dibandingkan dengan logam-logam tertentu. Emas kan mahal, platina kan mahal. Ditempatkan di dalam elektrolit, tempat arus listrik masuk dan keluar selama elektrolisis. Berarti kalau kita gambarkan di sini ada arus listrik ke sana. Arah elektronnya kebalikannya, arah gerak elektron kebalikan dengan arah arus listrik. Elektrode aktif adalah elektrode yang berubah secara kimiawi, dan elektrolisis, elektrode inert adalah elektrode yang tidak berubah. Nanti kita lihat elektrode-elektrodenya. Pada saat kita mau belajar tentang sel elektrolisis, kita harus hafal reaksinya ini sebenarnya. Reaksi yang terjadi di katode itu selalu reaksinya itu adalah reaksi reduksi. Reaksi yang dia tuh menangkap elektron. Reaksi yang terjadi di anode itu adalah selalu reaksi oksidasi. Nah, reaksi di katode ini tergantung daripada bentuknya. Apakah dia leburan, apakah dia bentuknya larutan. Kalau dia tergantung larutan, berarti tergantung daripada kationnya dia, atau ion positifnya dia apa. Nah, sementara reaksi di anode tergantung apakah dia itu inert atau non-inert. Kalau dia
inert berarti dia itu tidak ikut bereaksi. Itu maksudnya inert. Kalau dia tidak ikut bereaksi, maka yang terjadi oksidasi itu adalah anionnya dia. Anionnya dia apa? Nah, kita harus tahu itu. Sekarang kita coba ya. Reaksi yang pertama di sini adalah leburan Al2O3. Jadi kalau misalkan kita tulis kita punya Al2O3 dalam bentuk leburan, berarti L dia nggak ada airnya sama sekali. Kalau kita ionisasi maka kita akan muncul 2Al3+ ditambah sama 3O2-. 2Al3+ ditambah dengan 3O2-. Nah, sekarang kalau kita mau tahu reaksi di katode dan reaksi di anode, maka kita harus lihat bentuknya dulu. Reaksi di katode kan tergantung daripada bentuknya leburan atau lelehan atau larutan. Di sini leburan, berarti dia masuk kategori yang atas, yang ini. Kalau dia bentuknya leburan, berarti kation logamnya akan tereduksi. Jadi kalau misalkan kita tulis, reaksinya adalah aluminiumnya ini akan mengalami reduksi. Jadi kita bisa tulis Al3+ ditambah sama 3 elektron, hasilnya adalah aluminium. Terus kemudian reaksi di anode tergantung daripada elektrodenya. Dalam hal ini elektrodenya itu adalah karbon. Kalau elektrodenya adalah karbon, berarti dia masuk jalur yang bawah, yang ini. Terus kemudian kita tinggal lihat anionnya. Anionnya apa? Anionnya ini adalah O2-. Berarti kalau misalkan kita lihat reaksinya ini, O2- itu masuk ini kurang 1 ya, reaksinya kurang yang di bawah sini. Harusnya ada reaksi oksidasi. Jadi dari O2- berubah menjadi O2, ini disetarain ditambah sama 4 elektron. Reaksinya kurang 1 ya, kurang reaksi yang keempat. Jadi kalau misalkan kita tulis 2O2- hasilnya adalah O2 ditambah sama 4 elektron. Nah, sebenarnya pada saat kita mau menambahkan reaksi ini, sebenarnya kalau menurut saya ini nggak terlalu perlu, karena reaksi ini itu terjadi di masing-masing elektrode. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, saya kasih gambar elektrolitnya dan kemudian saya kasih gambar katode anodenya. Ini adalah elektrodenya. Elektrodenya kan dia bilang dari bahan karbon kan. Jadi kalau misalkan kita gambar, di sini itu ada elektrode. Kita tentuin dulu, baterainya saya tentuin. Ini yang panjang kan positif, ini kan yang pendek negatif. Terus kemudian kita tadi kan tahu untuk yang sel elektrolisis katode negatif, anode positif kan. Nah, jadi kita bisa tulis di gambar di sini. Saya tulis di sini dulu. Katodenya negatif, berarti ini adalah katode. Di sini bahannya adalah karbon. Di sini adalah anode. Ini bahannya karbon juga. Terus kemudian dia ada leburan Al2O3. Jadi kalau misalkan kita gambar, di sini kita punya Al3+, dan seterusnya. Ada banyak. Terus kemudian kita juga punya O2-, di sini ada O2- dan seterusnya. Nah, kemudian kita kalau mau lihat bagaimana aliran elektronnya, kita lihat dari anodenya dulu. Apa yang terjadi di anode? Setiap 2 ion O2-, dia akan melepaskan 4 elektron. Jadi kalau misalkan kita lihat O2-, saya gambarkan O2- di sini sama di sini. Jadi pada saat ini sama ini tuh dia bersatu, terus kemudian dia mengalami reaksi oksidasi, maka ada elektron yang dilepas dia. Ada 4 elektron. Nah, dia gerak ke sana. Gerak rame-rame ke sana. Sampai dia tuh ngelewatin kabel-kabel ke sana. Nah, elektronnya itu akan berjajar-jajar di sini. Ada 4 gerak. Pada saat 2 ion O2- itu melepaskan 4 elektron, maka dia akan muncul 1 molekul oksigen. Jadi di sini ada gas oksigen. Ini ada O2-nya. Semakin banyak yang dilepas ya berarti di sini ada gelembung-gelembung oksigen ada banyak. Makanya pada saat pas belajar di kelas 10 larutan elektrolit kan dia kan muncul gelembung, terus kemudian ada muncul nyala lampu kan. Nah, di sini di kelas 12 ini kita belajar bahwa gelembungnya itu adalah gelembung gas oksigen, bisa dijual.
Ya, oksigen yang dihasilkan yang dipakai buat kelas atau oksigen buat rumah sakit, ya ini oksigen yang ini bisa dijual. Ya, belajar kimia ini ya berarti ternyata ada duitnya. Kemudian elektron dari yang tadi dia sebenarnya ini ada penyetaraannya. Jadi supaya dia itu setara berarti di sini kan dikali sama 3, di sini kan dikali sama 4. Nah, baru dia bisa setara kan, elektronnya ini bisa dicoret. Jadi pada saat dia terjadi reaksi, maka di sini sebenarnya ada 6O2-. Ini nanti akan melepaskan total itu ada 12 elektron. Ini ada 4 elektron, ini ada 4 elektron. Nah, sementara aluminiumnya ada 4. Ada Al3+, Al3+, 4 biji. Al13 karena masing-masing Al kan mau nangkap 3 elektron kan. Nah, ini di sini totalnya butuh 12 elektron. Jadi di sini ada O-nya ada 6, ya, katakanlah ini ada O2- lagi, ini terus kemudian ada O2- lagi. Di sini ada 1 2 3 6. Kurang ya, 1 2 3 4 5 6, ada O2- lagi. Nah, ini ngelepasin total 12 elektron. Di sini jumlah elektronnya itu ada 12. Nah, ini rame-rame diambil oleh aluminium, ada 4 biji. Aluminium di sini ambil 3+, di sini ada 3+, aluminium 3+. Nah, di sini 12 elektron itu diborong semua sama mereka berempat. Nah, sebagai akibat mereka itu sudah nerima elektron, maka aluminium ini akan membentuk endapan. Jadi reaksi ini itu adalah reaksi pembentukan endapan. Reaksi namanya reaksi pengendapan aluminium. Maka aluminium itu akan mengendap di sini. Dan aluminium ini ya sama kayak seperti oksigen, dia bisa dijual. Jadi untuk elektrode dari katode ini makin lama akan makin tambah berat. Karena ada pengendapan aluminium di situ. Jadi kalau misalkan kita tambah, kemudian dia ya ada guru yang nambah katode sama anode dia, katode dan anode doang. Kadang ada guru yang nambah reaksi yang pertama katode dan anode, terserah. Kalau misalkan guru di sekolah ngajarin seperti itu ya ikut aja. 4 aluminium 3+, elektronnya hilang, berarti di sini ada 6O2-, hasilnya adalah 4 aluminium ditambah sama 3O2-. 3O2. Dan ini udah setara kan ya, muatan plus minusnya cocok, sebelah kiri 0, sebelah kanan 0, oksigennya cocok, jumlah totalnya 6, aluminiumnya cocok, jumlah totalnya 4. Nah, yang terjadi adalah seperti itu. Jadi gelembung oksigennya itu muncul di anode, sementara endapan aluminiumnya itu muncul di katode. Dua cerita berbeda. Tapi kalau misalkan kita jadiin satu seperti ini, kita kan nggak ngerti kan ini maksudnya apa. Aluminiumnya ini terjadi di mana, oksigennya ini terjadi di mana. Jadi sebenarnya pemisahan antara reaksi yang di katode dan anode sebenarnya perlu agar supaya kita tahu itu terjadi di mana, dan pada saat kita tambah kita nggak ngerti maksudnya apa. Kemudian yang kedua, kita punya larutan NaI. Jadi kalau misalkan kita tulis NaI, ini adalah Aq. Ini kalau misalkan kita ionisasi muncul Na plus Aq ditambah sama I min dalam bentuk Aq. Nah, sekarang kita lihat dulu kalau kita mau nyari tahu reaksi di katode sama di anode, kita kan tergantung daripada bentuknya. Bentuknya adalah larutan. Jadi kalau misalkan kita lihat reaksi yang terjadi di katode, ini ion positifnya natrium ya. Karena dia bentuknya larutan, berarti dia masuk jalur yang bawah. Masuk jalur yang di sini. Nah, kemudian karena natrium itu termasuk logam aktif, karena dia golongan 1A, berarti reaksinya adalah air akan mengalami reduksi. Ini kurangnya, harusnya ada 2H2O supaya dia setara. Jadi air akan mengalami reduksi. Kita bisa tulis air 2H2O hasilnya adalah OH- ditambah sama H2, 2OH- ditambah sama H2, ini ada 2 elektronnya. Coba cek reaksinya, 2H2O, 2 elektron, H2 tambah 2OH-. Ya, betul. Terus kemudian bagaimana dengan reaksi di anode? Reaksi di anode tergantung daripada elektrodenya. Elektrode negatif, tadi kan katode negatif, anode positif, jadi kita tinggal lihat yang anode. Yang ini, dalam hal ini kan inert kan? Inert berarti kita tinggal lihat anionnya. Anionnya adalah I2-. Terus kemudian kita tinggal lihat reaksinya.
I2- dia masuk kategori yang ini karena dia kan tidak beroksigen, nggak punya oksigen sama sekali, berarti yang mengalami oksidasi adalah I-nya. Kita bisa tulisin di sini, I- akan mengalami oksidasi. Reaksinya tadi kan 2 X- kan, 2 I- I2 ditambah sama 2 elektron. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita gambar, ada apa aja? Ini kan tadi ada elektrode. Kita gambar dulu baterainya. Saya mau gambarin kayak gini aja, saya balik deh. Ini berarti adalah anode. Ini itu adalah katode. Nah sekarang dia dari bahan apa? Positifnya karbon, berarti ini adalah karbon. Negatifnya adalah besi, berarti di sini adalah besi. Nah sekarang kalau kita gambar elektrolitnya dia ada apa ya? Larutan elektrolitnya larutan NaI, berarti kesimpulannya di sini ada Na+, di sini ada Na+, dan seterusnya, ada banyak. Terus kemudian kita juga punya I-, di sini ada I-, dan seterusnya. Di sini juga ada I- yang tersebar merata. Terus kemudian karena dia bentuknya adalah larutan, berarti kesimpulannya dia ada ion H+ kan ya, H+, OH-, H+, OH-, dan seterusnya. Ionnya ada banyak. Nah kemudian kita lihat reaksinya. Kita lihat yang di anode dulu ya, karena dia adalah sumber daripada elektronnya. I-, 2 ion negatif, dia akan melepaskan 2 elektron. Jadi satu I- akan melepaskan 1 elektron. Saya ngambil ini aja deh, I-. Di sini ada I-, di sini ada I-, ada 2, dia melepaskan 2 elektron, masing-masing 1. Jadi ada elektron bergerak ke sana. Nah, pada saat dia sudah lepaskan, maka dia akan muncul gas iodin, bisa dijual juga. Berarti di sini akan muncul gas iodin. Ini juga ada gas iodin. Di sini nanti makin lama akan makin banyak karena kan I-nya kan akan melepaskan elektron terus-menerus sampai konsentrasi I- di larutan itu habis. Makin lama makin habis. Ini ada gelembung-gelembung gas iodin. Makin lama makin banyak. Nah, elektronnya itu jalan-jalan ke kabel sini. Ini ada elektron gerak ke sana. Nah, elektron ini akan sampai di katode. Dan elektron ini akan ditangkap oleh air. Nih. Ini berarti kan ada 2H+ sama 2 OH- kan. 2 molekul air akan menangkap 2 elektron untuk berubah menjadi ini. Ini ada suasana basa tertentu. Jadi ada H+, di sini ada H+ OH-, terus kemudian ada H+ OH- lagi, yang ini nangkep elektron ini, yang ini berdua nangkep elektron ini. Nah, nanti dia akan muncul di sini ada gelembung-gelembung gas juga sama. Ini adalah gelembung gas hidrogen. Hidrogen ada banyak di sini, bisa dijual juga. Terus kemudian dia di sini ada muncul suasana basa. Di sini ada muncul suasana di mana pH-nya itu tinggi, lebih besar dari 7. Gelembung gasnya beda. Yang satu gelembung gas iodin, yang satu muncul gelembung gas hidrogen. Kita nggak usah tambah ya. Karena kan sekali lagi saya kasih tahu bahwa dia nggak terlalu ada artinya karena terjadinya di tempat yang berbeda. Kalau kita tambahkan ke bawah, di sini nanti ada H2 dan I2, kita akan bingung. Ini apaan sih? Ini di mana? Apakah dia terjadi di larutan ataukah terjadi di satu sisi tertentu? Jawabannya kan udah tahu kan, terjadi di salah satu sisi tertentu. Kemudian yang ketiga, contoh untuk larutan Ag2SO4. Jadi kita bisa tuliskan ionisasi daripada perak sulfat. Kalau misalkan kita tulis 2Ag+ ditambah sama 1SO4 2-. Reaksi di katode bagaimana? Reaksi di anode bagaimana? Ya berarti kita harus lihat yang tadi ya, karena penggambaran tadi itu sudah untuk semua reaksi di sel elektrolisis. Jadi ngafalin itu aja kita bisa tahu reaksi yang terjadi. Elektrodenya adalah Cu, berarti ini non inert kan? Dia akan ngefek di reaksi di anode. Sekarang kita lihat katode dulu. Ini adalah larutan. Jadi kalau misalkan kita lihat penggolongannya, dia masuk ke jalur yang bawah karena dia adalah larutan. Masuk jalur yang ini ya, yang ini. Terus kemudian logam aktif bukan, kationnya adalah ion hidrogen bukan. Nah, ini termasuk logam yang lain. Jadi Ag-nya itu akan mengalami oksidasi. Mengalami reduksi.
Ag-nya mengalami reduksi. Nah, kita bisa tulis Ag plus 1 elektron. Kita nggak usah nyocokin dengan koefisien ini ya. Ini koefisien 1, biarin aja Ag plus. Kecuali nanti kita diminta untuk menambahkan 3 reaksi. Reaksi pertama, katode sama anode, ya nanti baru disetarain. Jadi ini untuk sementara ngikutin plusnya dia ya. Plus 1 berarti koefisiennya 1 plus 2. Ya berarti tinggal cocokin sendiri. Mungkin ngefeknya ke jumlah elektron aja. Koefisien Ag di sebelah kiri sama sebelah kanan kan pasti tetap 1. Kemudian untuk reaksi di anode, kita lihat dulu reaksi di anode, elektrodenya Cu berarti adalah non-inert, jadi dia masuk jalur yang atas ya. Karena dia non-inert, berarti elektrodenya itu akan mengalami oksidasi, berarti dia sebenarnya akan larut. Cu-nya ini dia akan mengalami pelarutan Cu2 plus 2 elektron. Jadi reaksi yang ini dari ion jadi Ag namanya adalah reaksi pengendapan. Akan muncul endapan Ag di katode, sementara reaksi yang ini itu akan muncul pelarutan daripada elektrode Cu. Jadi kalau misalkan kita gambar, saya gambar katakanlah elektrodenya dulu kayak gini. Positif negatifnya di mana terserah lah, sama aja. Kan ini katode negatif, anode positif. Ini positif, berarti di sini adalah anode, di sini adalah katode. Bahannya sekarang, bahannya adalah Cu. Di sini juga bahannya adalah Cu. Nah, sekarang kita lihat larutan elektrolitnya. Larutan elektrolitnya siapa? Ag2SO4. Jadi kita bisa tulis di sini ada Ag, di sini ada juga Ag, di sini ada Ag. Terus kemudian ada sulfat SO4 2-. Ini juga ada SO4 2-. Di sini juga ada SO4 2- dan seterusnya. Terus kemudian ada larutan, berarti di sini ada ion H+, ada ion H+ di sini, ada ion H+ di sini, ada banyak pokoknya. Ada H+, ada OH- juga, di sini juga ada OH-. Nah, sekarang kita lihat satu-satu untuk reaksi yang terjadi di anode dulu, karena dia adalah sumber elektronnya. Cu-nya itu akan mengalami pelarutan, sehingga dia akan muncul ion Cu2+. Jadi, yang terjadi di anode adalah makin lama ini akan makin keropos. Jadi Cu-nya ini akan berubah menjadi Cu2+. Ini makin lama makin habis. Jadi semakin lama ini akan makin terkikis dan jumlahnya makin sedikit. Tetapi Cu yang ada di larutan elektrolit itu makin lama makin nambah. Nah, pada saat setiap satu atom Cu dia itu melarut, maka dia akan memunculkan 2 elektron. Jadi di sini ada elektron, ini ada elektron, gerak rame-rame, deneng-deneng, jalan-jalan ke sini ya. Ini ada elektron, gerak ke sana, ada elektron, gerak ke sini. Nah, elektron ini diterima, setiap satu elektron itu diterima oleh satu ion Ag+. Jadi di sini ada ion Ag+. Mana elektron? Sama aku yuk. Nah, ini sama saya. Nah, ini sama saya. Nah, dia nanti terjadi pengendapan. Nah, di sini makin lama akan makin berat. Di bagian katode ini Ag-nya itu makin lama makin nambah. Jadi ion Ag yang ada di larutan ini makin lama akan makin berkurang. Jadi ini akan muncul namanya endapan Ag. Jadi kalau misalkan kita mau ngelapisi sesuatu, misalkan kita mau ini berarti kan Cu-nya kan terlapisi oleh perak kan, terlapisi oleh Ag. Nah, ini maksudnya adalah penyepuhan. Nah, sekarang untuk reaksi yang C ini udah beres kan? Nah, sekarang kita coba reaksi penyepuhan itu seperti apa sih? Ini videonya. A thing to know before you plate your metal is, I'm pretty sure that only metals above copper on the reactivity series, which is here, can be plated. Ones below it are not reactive enough to replace the copper ions and cannot be plated. You will need vinegar, a battery or a DC wall adapter, a container, the thing you want to plate, in this case a quarter, a piece of copper, I'm using a penny, and 2 alligator clips, or wires. The first thing you need to do is fill your container with vinegar. Now, make sure that you have
the positive lead of your power source going to the piece of copper and the negative lead of your power source going to the metal you want to plate. Now put them in your vinegar. Make sure they're separated and not touching. So I'm going to plug it in now. Plugging it in. Sorry about that, the lights turned off. Turning them back on. Now you can see on the metal I'm plating, bubbles are being produced. Those are bubbles of hydrogen. It's flammable, so be careful. What's happening at the copper electrode is that the copper atoms are being oxidized to form copper ions, which dissolve in the vinegar solution to form copper acetate. Then those gain electrons at the negative electrode and deposit on the quarter. The solution starts to turn blue due to copper acetate forming. So I'm done plating my quarter, and I don't know if you can see it, but the solution has a blue color, just a very slight blue color, due to copper acetate. So there's the quarter after plating. It's not my best. I've plated quarters better. There's a quarter that's not plated compared to the quarter that is plated on the left. There are the other sides. Kemudian ini setelah kita lihat video tadi, penyepuhan, ya ini salah satu manfaatnya. Besi itu murah, tetapi karena dia mudah mengalami karat, maka dia dilapisi dengan lapisan tipis timah. Tujuannya untuk mencegah korosi. Jadi kita bisa memanfaatkan besinya itu, tetapi sekaligus kita nggak mengalami korosi. Ini bukan pemurnian listrik ya, tapi pemurnian logam. Jadi kita punya logam-logam tertentu, logam yang nggak murni, ada kotoran-kotorannya yang bisa dipisahkan. Jadi salah satu pemanfaatannya adalah pemurnian logam atau ekstraksi logam. Jadi kita mau mendapatkan misalnya dari biji timah, kita mau mendapatkan timah supaya kita bisa jual. Entah di pasaran internasional harganya berapa. Nah, timah ini kan dipasarkan dalam dua bentuk kan. Satu dalam bentuk timah untuk solder, satu timah untuk yang bentuknya batangan. Jadi dia kemurniannya lebih tinggi. Terserah apa yang mau dijual. Kemudian kita masuk ke bahan hitungan. Jadi hitungannya seperti ini. F itu adalah mol elektron. Jadi rumus ini tuh sebenarnya adalah mewadai hampir sebagian besar reaksi. Tapi kalau rumus yang ini yang mungkin sering sekali dipakai oleh guru-guru yang lain, ini tertentu ya. Ini hanya untuk menghitung massa logam yang mengendap di katoda. Sebenarnya rumus yang paling penting itu adalah yang atas. Nah, di sini kita mencari F. F itu adalah simbol daripada mol elektron. Elektron yang mana? Ya semuanya, elektron yang ada di katoda maupun elektron yang ada di anoda. Sebenarnya kita lebih membutuhkan rumus yang atas, karena rumus yang bawah itu hanya bisa dipakai untuk yang tertentu aja. Mungkin bisa digabung dengan hukum Faraday yang sudah dipelajari di sekolah, silahkan dibaca. Dan sekarang kita praktek untuk contohnya. Di sini kita punya satu larutan. Jadi saya menyarankan untuk setiap pekerjaan sel elektrolisis sebaiknya ditulis reaksinya itu seperti apa.
Jadi kita tuliskan dulu reaksi NiNO3 dua kali. Ini duanya itu harusnya indeks ya, posisinya di bawah. Terus kemudian kita tuliskan reaksi ionisasinya. Ni2+ ditambah sama 2NO3 main. Terus kemudian kita tuliskan apa yang terjadi di katode dan apa yang terjadi di anode. Tapi kita nggak usah jumlahkan dia. Ke dalam 2 liter larutan NiNO3, dia menggunakan batang Fe sebagai katode dan batang nikel sebagai anode. Reaksi di katode kan nggak dipengaruhi oleh elektrodenya dia, tapi tergantung daripada bentuknya. Ini bentuknya adalah larutan, berarti nikelnya akan mengalami reduksi. Ni2+ ditambah sama 2E, hasilnya adalah Ni. Sedangkan reaksi yang di anode itu batang nikelnya itu karena dia itu non-inert, berarti dia akan ikut bereaksi. Ni-nya ini akan mengalami pelarutan. Ni akan berubah menjadi Ni2+ plus 2E. Nah sekarang ini kalau misalkan kita mau menambahkan ini jadinya bingung karena habis kan. Padahal yang terjadi adalah yang satu terjadi di katode, di mana di sini terjadi pengendapan nikel, katodenya tambah lama tambah berat. Sementara reaksi yang terjadi di anode adalah elektrode daripada nikelnya itu makin lama makin larut, jadi dia jumlahnya makin lama makin sedikit. Tujuannya mau nyari berapa bertambahnya berat batang Fe. Nah Fe-nya ini nggak kenapa-napa, jadi Fe-nya itu di katode dan Fe-nya itu akan makin lama itu akan makin terlapisi. Ini ada Fe, ini ada Ni. Ni-nya itu adalah anode, berarti dia dihubungkan sama kutub positif. Nanti Fe-nya itu makin lama akan makin tebal. Di sini akan terlapisi oleh nikel, gitu. Tujuannya mau nyari tahu berapa banyak nikel yang membuat batang Fe itu nambah selama 5 menit. Nah, sekarang kita ngitung F-nya dulu. F sama dengan I kali T dibagi 96500. Kalau dia diketahui muatan berarti I kali T-nya tinggal diganti. Dalam hal ini I-nya kita tahu 3,86. T-nya kita ubah ke dalam detik, berarti 5 kali 60 dibagi 96500. Terus kemudian kita hitung dulu. Hasilnya adalah 0,12 mol. Ini 0,12 mol. Kita bisa tuliskan dia di mol elektronnya dia. Di sini boleh 0,012 mol. Terus kemudian di sini juga boleh 0,012 mol. Nah, sekarang kita tinggal cari apa yang ditanyakan dia. Tujuannya kan mau nyari tahu Ni yang mengendap. Berarti artinya kita mau nyari tahu ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Jadi kita tinggal nyari tahu di sini. Molnya Ni berapa sih? Molnya Ni adalah tinggal pakai perbandingan koefisien 1/2 dikali sama 0,012, berarti kita akan mendapatkan 0,006 mol. Terus cara nyari masanya Ni ya tinggal 0,006 dikali sama AR-nya Ni. AR-nya Ni tinggal lihat di sistem periodik unsur ya, nanti akan ketemu berapa gram setelah 5 menit. Nah, kita bisa cari. Kemudian kita ke contoh 2. Ya, sekali lagi kalau kita mau ngerjain ya kita harus bikin reaksinya. Na2SO4 ini kita ionisasi, berarti dia akan muncul ion natrium sama 1 ion sulfat. Terus kemudian kita cari reaksi di katode dan reaksi di anodenya itu seperti apa. Ini PT sebagai elektrode, berarti dia inert. Nah, sekarang karena di sini itu bentuknya larutan, coba ngintip ya, kalau mau ngintip ya. Berarti dia masuk jalur yang bawah kan. Karena dia ion positifnya itu adalah natrium, maka airnya akan mengalami reduksi. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini reaksinya adalah 2H2O ditambah 2E, hasilnya adalah 2OH- ditambah sama H2, berarti muncul gas hidrogen di katode. Sementara di anode reaksinya itu PT itu kan inert, sedangkan ion negatifnya itu adalah SO42-. Nah, sekarang ngintip dulu lagi. Berarti dia masuk jalur yang inert, terus kemudian masuk jalur yang atas ya, karena dia beroksigen. Jadi airnya akan mengalami oksidasi. Tulis 2H2O hasilnya adalah 4H+ ditambah sama O2 ditambah sama 4 elektron. Jadi ini situasinya agak kebalikan. Di katode itu akan muncul situasi basa, sementara di anode itu muncul situasi asam. Dua hal yang agak kebalikan. Di katode muncul gas hidrogen, sementara di anode muncul gas oksigen. Nah, sekarang kita cari apa yang bisa dicari.
Dia menginformasikan sesuatu, yaitu adalah oksigen yang terbentuk adalah 560 ml, atau kita bisa tulis dia ke dalam satuan liter adalah 0,56, karena kondisinya itu adalah STP. Kita bisa mencari molnya dengan cara 0,56 dibagi sama 22,4 liter, karena kan 1 mol sama dengan 22,4 liter. Nah, sekarang kita bagi, hasilnya adalah 0,025 mol. Ini adalah molnya oksigen, 0,025 mol, saya tuliskan di oksigen. Nah, penghubungnya itu adalah molnya elektron. Jadi dalam hal ini, kita bisa mencari molnya elektron dengan cara pakai perbandingan koefisien. Berarti 4/1 dikali sama 0,025, 0,025 kita kali sama 4, hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, pada saat kita memindahkan ini ke atas, ini bukan berarti dia dikali atau dibagi 2 loh ya, karena koefisien 4 ini itu adalah untuk penyetaraan yang bawah. Jadi 4 ini dan 2 ini nggak nyambung, berapapun yang tertulis di 4 elektron di bawah sini, 0,1 mol, kita menuliskan angka yang sama di sini. Karena memang mol elektronnya sebenarnya sama. Nanti kan kita di sini kan kita kaliin dengan 1, ini kaliin dengan 2, dan dia bisa dicoret kan. Jadi angka 4 di depan elektron yang bawah ini dan 2 elektron yang di depan elektron yang atas ini itu sebenarnya adalah penyetaraan untuk reaksi atas dan bawah sendiri-sendiri. 0,1 mol di bawah di 4 elektron ini sama dengan 0,1 mol di 2 elektron yang atas. Nah, sekarang baru kita cari. Tujuannya mau nyari berapa kolom listrik. Jadi sebenarnya dari 0,1 mol ini itu sebenarnya sama dengan F. Kita bisa tulisin F sama dengan I kali T, karena tujuannya itu mau nyari tahu Q. Berarti ini langsung kita ganti Q aja. Dibagi 96.500, kita bisa tulisin 0,1 mol sama dengan Q dibagi 96.500. Berarti kita bisa mencari Q-nya, yaitu adalah 9650 kolom. Nah, ini yang diminta. Itu adalah penjelasan untuk sel elektrolisis, video kedua daripada sel elektrokimia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.